Selamat datang di pembelajaran daring Ekonomi kelas 11 IPS, Senin 5 Oktober 2020 pukul 9 WIB. Adapun materi kita pada hari ini yaitu kita akan membahas tentang inflasi. Kalau di buku cetak kalian bisa buka di bab 4. Bab 4 itu adalah tentang indeks harga dan inflasi. Namun saat ini kita hanya membahas tentang inflasinya saja. Nah, apa itu inflasi? Inflasi menggambarkan kondisi ketika harga barang secara umum mengalami kenaikan terus-menerus atau menurunnya nilai real uang dalam negeri atau rupiah. Nah, jadi inflasi dalam hal ini adalah kenaikan harga secara umum atau secara terus-menerus di dalam waktu tertentu. Biasanya itu 1 tahun. Nah, kita tidak bisa samakan inflasi itu dengan kenaikan harga yang terjadi di warung-warung, di toko, atau di pasar. Tapi inflasi itu adalah ketika terjadi kenaikan harga secara terus-menerus, biasanya 1 tahun, yang mencakup suatu wilayah atau kita anggaplah suatu negara. Nah, dalam arti di sini inflasi itu terjadi akan mengakibatnya menurunnya nilai mata uang suatu negara, atau dalam hal ini kita anggap menurunnya nilai rupiah. Misalnya, pada saat ini harga atau nilai $1 itu sama dengan Rp14.000. Nah, pada saat terjadi inflasi, bisa saja $1 menjadi Rp20.000. Jadi semakin besar atau semakin mahal harga rupiah terhadap dolar, itu menyebabkan terjadinya inflasi atau menyebabkan menurunnya nilai rupiah. Nah, apa saja faktor-faktor penyebab inflasi? Yang pertama itu adalah peningkatan permintaan agregat. Jadi semakin tinggi permintaan, maka akan terjadi kenaikan harga. Yang kedua, terhambatnya atau rendahnya produksi barang dan jasa. Kalau produksi barang dan jasa terhambat atau rendah, otomatis barang dan jasa itu akan langka. Karena terjadi kelangkaan, harga barang dan jasa tersebut akan mahal atau meningkat dari harga sebelumnya. Yang ketiga yaitu ketidakseimbangan jumlah uang beredar dalam masyarakat dan jumlah peredaran barang. Artinya jumlah uang dengan jumlah barang itu tidak seimbang atau timpang. Misalnya jumlah uang yang beredar di masyarakat itu sangat banyak atau sangat tinggi, tetapi jumlah barangnya sangat sedikit, atau bisa kita samakan dengan faktor yang kedua tadi, terjadi kelangkaan barang. Faktor keempat yaitu naiknya harga BBM atau bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik. Nah, jika harga BBM atau harga listrik naik, maka akan menyebabkan terjadi inflasi juga. Yang keempat, penerbitan uang baru oleh otoritas moneter. Otoritas moneter dalam hal ini adalah Bank Sentral atau Bank Indonesia. Selanjutnya, kita akan bahas tentang jenis-jenis inflasi. Nah, apa saja jenis-jenis inflasi? Dibagi menjadi 4. Yang pertama, inflasi berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 2, yaitu inflasi dalam negeri dan inflasi luar negeri, di mana inflasi dalam negeri ini adalah inflasi atau terjadinya kenaikan harga secara terus-menerus di dalam negeri atau kita anggap di Indonesia sendiri. Nah, yang kedua, inflasi dari luar negeri, yaitu inflasi yang terjadi karena terjadi kenaikan harga secara terus-menerus di luar negeri, sehingga mengakibatkan penurunan nilai rupiah atau menyebabkan terjadinya kenaikan harga juga di dalam negeri. Yang kedua, jenis inflasi berdasarkan cakupan pengaruh kenaikan harga, terbagi menjadi 3, yaitu inflasi tertutup, inflasi terbuka, dan inflasi tidak terkendali. Inflasi tertutup adalah inflasi yang tidak terlalu terasa atau tidak terlalu kelihatan dampaknya. Yang kedua, inflasi terbuka yang secara umum terlalu kelihatan atau secara global bisa kita rasakan. Dan yang ketiga yang paling parah adalah inflasi tidak terkendali, di mana terjadi kenaikan harga yang sangat melonjak tinggi dan dalam jangka waktu yang lumayan lama.
Yang ketiga yaitu kita akan bahas jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama, inflasi ringan. Inflasi ringan adalah inflasi atau kenaikan harga yang terjadi kalau kita anggap di dalam persen itu sekitar 0 sampai 10% saja kenaikannya. Sementara inflasi sedang terjadi kenaikan harga antara 10 sampai 30%. Inflasi berat terjadi kenaikan harga dari 30% sampai 100%. Dan inflasi tidak terkendali yaitu terjadi kenaikan harga secara hyper atau secara melonjak tinggi yaitu di atas 100%. Kemudian jenis inflasi berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi dua, yaitu inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation, dan kedua inflasi dorongan biaya atau cost push inflation. Yang pertama inflasi tarikan permintaan. Nah, ini adalah inflasi atau kenaikan harga yang terjadi karena banyaknya atau melonjaknya permintaan terhadap barang dan jasa. Karena terlalu banyak permintaan akan barang dan jasa, otomatis maka akan menyebabkan kenaikan harga. Yang kedua, inflasi berdasarkan dorongan biaya. Di sini adalah yang dimaksud adalah biaya produksi. Semakin besar biaya produksi atau semakin besar biaya yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang, maka akan berdampak terhadap harga jual barang tersebut. Apabila kita memproduksi barang, harganya, biaya-biaya yang kita butuhkan untuk memproduksinya semakin tinggi, maka dampaknya adalah harga barang tersebut juga akan semakin tinggi sehingga berdampak atau menyebabkan terjadinya inflasi atau kenaikan harga. Misalnya nih, kita mau menghitung inflasi bulanan. Anggaplah kita akan menghitung inflasi bulan Oktober, maka rumusnya adalah indeks harga bulan N atau bulan yang dicari yaitu indeks harga bulan Oktober dikurang indeks harga bulan N kurang 1 atau bulan sebelumnya, berarti sebelum Oktober adalah bulan September, dibagi indeks harga bulan sebelumnya yaitu bulan September dikali 100%. Jadi rumusnya tadi adalah inflasi bulan Oktober sama dengan indeks harga Oktober dikurang indeks harga September per indeks harga September dikali 100%. Yang kedua, misalnya kita mau mencari atau menghitung inflasi tahunan. Anggap kita mau menghitung inflasi yang terjadi di tahun 2020. Berarti rumusnya sama dengan inflasi tahun 2020 adalah indeks harga tahun 2020 dikurang indeks harga tahun 2019 dibagi indeks harga tahun 2019 dikali 100%. Nah, untuk praktek menghitung inflasi akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Silakan kalian catat di buku catatan setiap materi yang sudah kita bahas pada hari ini.